Luarsana PAUD, selamat datang di Ota Puspa, obrolan tentang aktivitas Puskesmas PAUD. Nah, tempat kita berbagi cerita, kisah inspiratif tentang aktivitas Puskesmas PAUD. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu seorang dokter yang rutin membawa anaknya imunisasi ke Posyandu. Yaitu sekarang ada Dokter Husna. Selamat datang, dokter. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, seperti yang kita tahu nih, kita kan punya pelayanan kesehatan di Posyandu. Nah, pelayanan imunisasi, kita bicaranya tentang imunisasi sekarang nih, dok. Nah, bisa kita mendapatkan pelayanan imunisasinya di Posyandu. Nah, apa sih yang membuat hal yang menarik untuk dokter rutin membawa anaknya ke Posyandu untuk diimunisasi? Bisa diceritakan, dok? Iya, terima kasih atas kesempatannya kita diundang di sini di acara Ota Puspa di Puskesmas PAUD. Ya, pertama tentu saja kalau ke Posyandu itu dekat rumah. Lebih praktis gitu ya. Praktis. Kemudian kalau tanya mana yang lebih bagus, ke klinik atau apa, sama aja, vaksinnya sama. Jadi kalau ke klinik atau rumah sakit kan antri dulu. Kalau di puskesmas kita bisa langsung gitu kan, antrinya pasti nggak lama kan. Dok. Jadi lebih efisien lah jaraknya ya, dok ya. Jadi bukan hanya soal tentang akses layanan ke klinik atau rumah sakit lain, tapi kita bisa mengakses pelayanan imunisasi kita di Posyandu ya, dok. Iya. Terus juga bisa ngasih tahu tetangga-tetangga juga gitu kan. Kita sendiri bawa anaknya, tetangga-tetangga yang punya balita tentu harusnya bawa, kita ajak juga gitu kan. Untuk imunisasi. Dok. First impression dokter untuk pertama kali bawa anaknya ke Posyandu itu gimana, dok? Bisa diceritakan, dok? Ya, pertama kali membawa ke Posyandu karena dekat rumah. Lihat anak-anak apa gitu kan, ada yang nangis, ada yang apa. Untungnya anak saya biasa aja gitu kan, excited gitu, karena nanti dari rumah dikasih tahu, nanti dikasih makanan tambahan gitu, ada kue atau apa gitu. Dan untungnya mereka anak-anak ini mau aja gitu. Dan ya kadarnya juga ramah gitu ya. Jadi lebih homey lah rasanya ya, dok ya, imunisasi di Posyandu ya, dok. Dokter kan juga bekerja nih sebagai seorang dokter. Nah, nanti gimana tuh, dok, kalau misalnya jadwal Posyandunya bentrok dengan jadwal dokter bekerja nih, gimana itu solusinya, dok? Baik. Jadi kalau untungnya di rumah itu masih ada orang tua saya, nenek dan atunya. Jadi kalau saya nggak bisa bawa, saya minta tolong ke atu untuk membawa anak ke Posyandu gitu. Karena dekat kan, jadi bisa jalan aja gitu. Berarti nggak ada pun dokter dengan atu neneknya bisa lah tetap imunisasi ke Posyandu ya, dok. Tentunya dengan pesan ya, nanti dia mau imunisasi ini loh gitu kan. Nanti vaksinnya akan diberikan ini sesuai umurnya. Diingatkan juga. Ada tantangan nggak, dok, kira-kira ketika dokter membawa anaknya untuk imunisasi ke Posyandu gitu? Ya, kadang anak-anak ini nggak mau, atau dia awalnya karena dia nangis atau nanti takut disuntik gitu kan. Nah, terus kita harus membujuk lah, nggak sakit gitu kan, atau kita kasih yang lain, alasan-alasan yang lainnya lah untuk anak supaya mau. Jadi meskipun sebagai seorang dokter tetap memiliki tantangan yang sama lah ya, dok ya, dengan ibu-ibu yang lain. Mungkin, dok, sebelum kita tutup, ada pesan nggak, dok, yang ingin disampaikan ke ibu-ibu di luar sana agar rutin membawa anaknya ke Posyandu untuk dilakukan imunisasi? Iya, tentu ya. Karena di Posyandu itu kita punya buku KIA. Untuk buku KIA itu ibu-ibu harus membaca dan melihat anak-anaknya sekarang sedang umur berapa, vaksinnya apa yang harus diberikan. Kemudian dia harus mengikuti tumbuh kembang anak. Jadi setelah ditimbang berat badan, tinggi badan, lihat kurvanya itu kan, apakah dia berat badannya baik atau dia di bawah garis merah gitu kan, atau sekarang stunting, jangan sampai gitu ya. Ibu-ibu harus cerdas dan peduli dengan anak-anaknya, dan kalau tidak tahu harus tanyakan ke kader atau ke petugas. Harus aktif bertanya, dok ya. Oke, dok, mungkin udah inspiratif sekali ya, dokter, kisah dokter tentang membawa anaknya rutin ke Posyandu imunisasi. Di samping banyak
fasilitas kesehatan yang bisa diakses, yang seperti rumah sakit atau di klinik ya dok. Dan semoga kisah dokter ini membuat ibu-ibu yang di luar sana tergerak untuk rutin membawa anaknya imunisasi ke posyandu. Ya, Oke. kita Baiklah, nggak terasa ya Dunsana Pau udah ngobrol panjang kita tentang imunisasi di posyandu. Oke Dunsana Pau, jangan lupa posyandu untuk semua anak tanpa terkecuali. Ayo ke posyandu untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Oke, see you in the next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sama-sama.